Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil studi kasus 3 tentang progeria sindrom atau prematur aging. Dalam studi kasus, progeria atau Hutchinson-Gilford syndrome adalah kelainan genetik langka yang menyebabkan penuaan dini pada anak-anak. Penyakit ini bersifat progresif yang ditandai dengan kombinasi dwarfisme dan penuaan dini. Terjadi secara sporadis dengan insiden 1 dari 8 juta kelahiran dan lebih sering dialami oleh laki-laki. Berikut pokok pertanyaan yang akan kelompok kami jawab. Kelainan progeria, khususnya sindrom Hutchinson-Gilford progeria, disebabkan oleh produksi progerin, yaitu protein abnormal yang berperan dalam percepatan proses penuaan sel. Produksi progerin dipicu oleh disfungsi telomer yang merupakan salah satu penanda utama penuaan sel. Disfungsi telomer ini memediasi penuaan sel dengan menyebabkan sel memasuki fase senesen, yaitu kondisi tidak lagi membelah tetapi masih aktif secara metabolik. Pada sel-sel normal, baik sinyal intrinsik maupun ekstrinsik dapat menginduksi senesen yang ditandai dengan peningkatan ukuran sel, peningkatan aktivitas lisosom atau SA-beta galaktosidase, perkembangan senescence associated secondary phenotype atau SASP, serta peningkatan pergantian protein. Studi pada kultur in vitro fibroblast manusia menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemendekan telomer dan peningkatan ekspresi progerin. Dengan demikian, penuaan sel akibat disfungsi telomer berperan penting dalam patogenesis sindrom progeria melalui peningkatan produksi progerin. Selanjutnya, gejala umum pada penderita progeria sindrom. Yang pertama, sendi mengalami kekakuan, diskolosi pinggul, dan penyakit kardiovaskular yang parah dan progresif. Yang kedua, kulit mulai menipis dan adanya keriput, rambut rontok, serta masalah kardiovaskular yang serius, arteriosklerosis. Yang ketiga, pertumbuhan yang lambat. Yang keempat, tinggi badan jauh lebih pendek. 5. Memiliki berat badan yang jauh lebih ringan daripada orang lain seumuran. Yang keenam, kulit yang terlihat seperti orang tua atau menua. Yang ketujuh, hidung yang terjepit. Ke-8, wajah dan rahang yang kecil dibandingkan dengan ukuran kepala. Terkait apakah progeria sindrom dapat diturunkan dari orang tua ke keturunannya, maka jawabannya adalah sebagian besar kasus progeria atau HGPS bersifat sporadis, di mana disebabkan oleh mutasi genetik de novo yang terjadi secara spontan saat pembentukan gamet atau awal embrio, bukan diturunkan dari orang tua. Kemudian gen yang terkena adalah LMNA. Mutasi menghasilkan progerin, yaitu protein abnormal yang mempercepat penuaan sel. Kemudian pewarisan langsung dari orang tua sangat jarang terjadi, oleh karena itu orang tua umumnya tidak membawa mutasi ini. Kemungkinan diturunkan jika terjadi mosaikisme germline. Salah satu orang tua memiliki sebagian sel reproduksi yang membawa mutasi tanpa menunjukkan gejala. Kasus ini terbilang langka, akan tetapi memungkinkan untuk terjadi. Kemudian, mungkinkah progeria sindrom dapat disembuhkan? Jawabannya adalah sindrom progeria masih belum bisa disembuhkan karena berasal dari mutasi spontan pada gen LMNA yang memicu produksi protein abnormal bernama progerin. Protein ini merusak inti sel dan mempercepat proses penuaan yang hingga kini belum tersedia terapi yang dapat memperbaiki mutasi tersebut secara permanen. Adapun pengobatan yang tersedia seperti lonafarnib hanya berfungsi untuk meredakan gejala dan memperlambat perkembangan penyakit, sehingga penanganannya lebih difokuskan pada manajemen kondisi dan peningkatan kualitas hidup penderita. Bagaimana bisa proses penuaan berbeda pada individu? Yang pertama ada faktor genetik, yaitu setiap individu memiliki komposisi genetik yang berbeda yang mempengaruhi kecepatan penuaan sel dan kemampuan perbaikan tubuh. Lalu yang kedua ada stres oksidatif dan peradangan kronis. Paparan radikal bebas serta inflamasi jangka panjang mempercepat kerusakan sel dan jaringan sehingga mempercepat proses penuaan. Lalu yang ketiga ada gaya hidup,
yaitu pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan tidur, serta perilaku seperti merokok atau konsumsi alkohol sangat mempengaruhi penuaan biologis. Lalu yang keempat ada kondisi ekonomi dan pendidikan. Akses terhadap gizi, layanan kesehatan, dan informasi tentang kesehatan sangat bergantung pada status sosial dan tingkat pendidikan. Lalu yang terakhir ada budaya dan lingkungan sosial. Nilai budaya kebiasaan masyarakat serta kualitas dukungan sosial turut membentuk cara seseorang menghadapi dan menjalani proses penuaan. Progeria disebabkan oleh mutasi pada gen elemen A yang menghasilkan protein abnormal bernama progerin. Progerin ini menumpuk di membran inti sel dan menyebabkan bentuk inti menjadi tidak normal serta mengganggu kestabilan DNA. Akibatnya terjadi kerusakan DNA yang terus-menerus, sistem perbaikan DNA tidak berfungsi optimal, dan telomer bagian pelindung ujung kromosom cepat memendek. Semua hal ini mempercepat penuaan sel atau cellular senescence. Kerusakan paling parah terjadi pada jaringan mesenkim, terutama di bagian pembuluh darah, tulang, dan kulit. Yang paling fatal adalah dampaknya pada sistem kardiovaskular seperti hilangnya sel otot polos, pembuluh darah, terbentuknya jaringan parut atau fibrosis, serta aterosklerosis parah. Hal ini menyebabkan gangguan sirkulasi serius, termasuk stroke dan serangan jantung yang menyebabkan penyebab utama kematian pada penderita dengan rata-rata usia kematian sekitar 14,6 tahun. Jadi, secara keseluruhan, sindrom progeria menyebabkan kematian melalui kerusakan progresif pada inti sel yang mengarah pada kegagalan organ vital, terutama jantung dan pembuluh darah. Lalu, apakah sindrom progeria dapat disembuhkan? Sindrom progeria masih belum bisa disembuhkan karena berasal dari mutasi spontan pada gen LMNA yang memicu produksi protein abnormal bernama progerin. Protein ini merusak inti sel dan mempercepat proses penuaan. Hingga kini, belum tersedia terapi yang dapat memperbaiki mutasi tersebut secara permanen. Pengobatan yang ada seperti lonafarnib hanya berfungsi untuk meredakan gejala dan memperlambat perkembangan penyakit, sehingga penanganannya lebih difokuskan pada manajemen kondisi dan peningkatan kualitas hidup penderita. Kemudian, beberapa proses penuaan dapat berbeda antar individu dikarenakan adanya genetik. Setiap orang memiliki komposisi gen yang berbeda mengaruhi kecepatan penuaan sel. Yang kedua, stres oksidatif dan peradangan kronis. Paparan radikal bebas dan inflamasi jangka panjang mempercepat kerusakan sel dan jaringan. Kemudian yang ketiga, gaya hidup. Pola makan, aktivitas fisik, tidur, dan kebiasaan buruk seperti merokok juga mempengaruhi laju penuaan biologis. Yang keempat, ekonomi dan pendidikan. Akses terhadap gizi, layanan kesehatan, dan pengetahuan kesehatan dipengaruhi oleh kondisi sosial. Yang terakhir, budaya dan lingkungan sosial. Nilai budaya serta dukungan sosial membentuk cara seseorang menyikapi dan menjalani masa tua. Kesimpulannya, sindrom progeria, khususnya Hutchinson-Gilford progeria syndrome atau HGPS, merupakan kelainan genetik langka yang ditandai oleh penuaan dini ekstrim akibat mutasi spontan pada gen LMNA. Mutasi ini menghasilkan progerin, protein abnormal yang merusak struktur inti sel, mempercepat pemendekan telomer, dan memicu penuaan sel atau senescence. Meski sebagian besar kasus bersifat sporadis dan tidak diturunkan dari orang tua, mutasi ini dapat berdampak fatal terutama pada sistem kardiovaskular, menyebabkan aterosklerosis parah, stroke, hingga serangan jantung. Dengan usia harapan hidup rata-rata sekitar 14,6 tahun. Gejala fisik seperti pertumbuhan lambat, kulit keriput, wajah khas, dan gangguan sandi juga tampak sejak usia dini. Hingga kini belum ditemukan terapi yang dapat menyembuhkan mutasi tersebut. Meskipun pengobatan seperti lonafarnib dapat memperlambat perkembangan penyakit, progeria menjadi contoh ekstrim dari penuaan seluler yang juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, stres oksidatif, gaya hidup, dan lingkungan pada individu sehat, menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya proses penuaan antar manusia. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.